sesuai dengan undangan melalui WA bahwa kita akan silaturahmi. Kalau orang mungkin halal bihalal, gak apa-apa juga kita sebut halal bihalal ya. Kita nggak bicara program dulu ya. Kita untuk saling mengakrabkan dalam suasana di bulan Syawal ini. Jadi mungkin nanti penyampaian-penyampaian yang lainnya akan disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Sita, kemudian nanti ada Ibu Dewi juga sebagai Wakil Ketua. Ya, mungkin nanti kita juga saling sharing atau saling mengungkapkan pendapatnya kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sebenarnya di kepengurusan kita yang terakhir ini, kepengurusan 2025-2030 itu ini sudah merupakan pertemuan yang keempat ya Bu ya. Ya, yang pertama kita penyusunan pengurus, kemudian yang kedua kita pengukuhan pengurus, kemudian pernah yang ketiga kita membicarakan tentang program kerja. Tapi karena waktu itu banyak apa ya permasalahan yang belum ini, jadi sehingga program kerja ini belum kita fitkan lagi. Jadi mungkin ke depan akan kita fitkan lagi program kerja dari masing-masing bidang. Ini Ibu Ketua Bidang, terus ada Bu Husna, ada bidang organisasi, Pak Iri ada di bidang pengembangan, Bu Desi ya, kemudian ada Ketua Bidang. Nanti kita matangkan lagi lah program kerja ini. Jadi walaupun kita nggak rutin melakukan pertemuan, nanti mungkin bisa kita share melalui WA Group. Selama ini memang WA Group kita belum begitu menyentuh kepada program, tapi lebih kepada happy, pesona-pesona ya dari angka yang ada di sekitar kita, di rumah kita. Mungkin itu tetap akan kita lakukan, tapi mungkin kita juga akan bicara tentang apa sih kedepannya gitu ya, supaya PAI ini jauh lebih maju lagi dari awal. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepangaten saya Bu Yusnita. Nah, ini rumit saya di rumah. Soro ini sudah sejak di PB kami sekelas, terus dengan nasib yang terus mengalir kami tidak ada yang lain lagi jodohnya sampai di Amerika. Nikahnya di sana waktu S2. Itu pun sudah karena tidak ada yang lain dan sudah telat. Jangan sampai sekarang masih hidup dan masih bisa berkarya. Amin. Insya Allah 5 tahun lagi masih, kalau saya masih hidup masih bisa dihunilah. Amin. Jadi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tepatnya itu saya dilamar oleh Bu Mut. Ibu akan tahun, 7 tahun lah ya. Monggo. Itu untuk ya agak apa ya, terpaksa untuk menjadi ketua harian. Yang waktu itu ketua umum dari PAI itu adalah gubernurnya tidak kerso, sehingga ditunjuk sebagai ketua umumnya adalah Ibu Sekda Mariani. Lalu saya dipilih sebagai ketua harian. Saya ketua program studi magister agronomi waktu itu, tapi ya sudah sebisanya saya setujui, terpaksa disetujui. Maka jadilah yang tahun 2020 sampai dengan 2025 itu saya sebagai ketua harian dan ketua umumnya Ibu Mariani. Lalu kemarin ketika pergantian teman-teman sepertinya saya masih sama Bu Mut mengusahakan supaya Ibu Gubernur yang sekarang itu kerso menjadi ketua umum. Jadi kami sowan ke sana. Kami sowan ke Bu Wulan ya. Ternyata beliau sibuk sekali sehingga mempersilahkan untuk yang lain saja. Maka kemudian disepakati teman-teman bersama aklamasi saya dipilih sebagai ketua umumnya, kemudian wakilnya adalah Ibu Dr. Eng Dewi Agustina Iryani. Yang salah di situ selalu Dewi Aryani. Dewi Agustina Iryani STMD. Nah, saya benar ya. Nah, itu softwarenya Ibu Dr. Melvi. Ini yang satu ahli drone, yang satu ahli
kimia ya, gitu di kimia sana. Iya. Iya. Kalau kami ini bioteknologi juga. Jadi kami sarannya di sini Bu, sarannya. Ngapain saja di sini, mulai dari kepala lab, gantian sama Pak Ti, kemudian jadi ketua program studi, magister agronomi, gantian sama Pak Ti juga. Kalau saya naik, yang turun, saya jadi kepala, gantian ditunjukkan sampai nggak bisa jadi pejabat lagi karena sudah over 60. Sehingga jadilah kami sekarang mandito saja. Jadi apa yang bisa kami lakukan, bantu mahasiswa kami lakukan. Nah, kemudian tahun 2023 akhir itu saya ditunjuk oleh Bu Rektor sebagai ketua dari kepala dari Pusat Unggulan Iptek Anggrek. Jadi Unila mempunyai, mempunyai suatu pusat unggulan iptek, yaitu pusat unggulan iptek Anggrek yang kemudian tahun 2025 kemarin April diubah namanya menjadi sangat panjang, yang di situ tidak tidak hanya anggrek, tadi sampai anggrek, kopi, lada, kakao dan komoditas unggulan strategis Lampung dan agroindustri Lampung itu ya, sampai saya bingung sendiri. Nah, kebetulan memang karena bidang studi saya adalah bioteknologi, bukan hanya anggrek ini seperti saya tersesat di tempat yang indah aja. Ya, sebenarnya saya kajiannya adalah berbagai tanaman yang untuk pemulihan dan bioteknologinya. Jadi yang saya kaji juga diantaranya adalah pisang, tebu, lada. Jadi teman-teman saya ini dari GGPC, termasuk kalau Pak Dwi dari Gunung Madu waktu itu tebu, sesuatu yang sebenarnya tidak umum ya, tidak begitu laku kecuali perusahaan besar. Nah, anggrek ini ternyata saya katakan sebagai tersesat di tempat yang indah itu adalah karena saya berhubungan dengan emak-emak, langsung pada emak-emak pengguna. Jadi pada waktu pandemi tahun 2020 itu teman-teman terdekat ini rasan-rasan begitu, bagaimana kalau Buyus meracik satu karena saya banyak mengkaji tentang zat pengatur tubuh yang kalau disemprot atau diaplikasikan itu ada efek terhadap tanaman. Maka kemudian kalau untuk masalah tanaman hias terutama termasuk anggrek, ini masalahnya adalah pengakaran, pertunasan sama pembungaan. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi fokus kami di UI. Kemudian kami sudah menghasilkan beberapa produk yang berkenaan dengan kalau disemprotkan bertunas bisa, kalau disemprotkan teteskan berbunga juga bisa. Kemudian kita juga membuat suatu produk powder mixture yang untuk stek apa saja. Kalau di stek itu berarti yang bubuk, ya, yang bubuk seperti boton F. Kalau yang lain adalah fruit promoting substance-nya bisa yang cair untuk pandan misalnya. Selain itu kami juga tetap melakukan tekad kami adalah untuk pelestarian. Kita menggunakan teknik kultur jaringan untuk pelestarian anggrek-anggrek yang penting di Indonesia, tidak hanya Lampung. Kebetulan yang Lampung adalah Phalaenopsis amabilis. Tahun 2021 sudah kami mulai mencanangkan Unila sebagai kampus garden yang kemudian kita tempelkan beberapa puluh Phalaenopsis amabilis di rektorat yang sekarang lagi kita bisa lihat dari bunga semuanya. Lalu dapur penangkarannya adalah di rumah kaca kami. Jadi tidak banyak yang bisa kami lakukan, tapi yang jelas di situ kemudian kita selalu menyebutnya. Kemudian di sini ada nanti labnya lagi tidak banyak karena sudah banyak yang sudah keluar dulu. Tapi lab ini adalah lab kultur jaringan yang kita bisa mengecambahkan biji secara in vitro. Dari biji anggrek itu kalau disebarkan di kulit pohon sangat sedikit yang bisa berkecambah atau tidak bisa kalau langsung dari kota begini tidak. Tetapi dengan di lab kami ini kita bisa membuat suatu tempat untuk pengungsiannya, ya, isolasi in vitro itu di dalam suatu tabung dengan media-media yang dikaji oleh anak-anak mahasiswa S1 dan S3. Lalu bijinya itu sterilisasi, ditebar, nanti kita akan mendapatkan ribuan anak-anak anggrek dalam botol-botol kutu. Itu bisa digunakan untuk kita mengajari mahasiswa karena ini adalah lembaga pendidikan, maka tidak pernah
usang karena anaknya selalu baru dan kita harus mengajarkan itu. Salah satu model sistemnya adalah anggrek dan itu selalu kita ajarkan di mata kuliah pemuliaan kita hilangkan, kemudian mata kuliah bioteknologi juga kita membuat medianya dan kajian-kajian tertentu terkait bahan-bahan kimia yang disebutkan. Saya kira itu sekilas kami. Lalu kemudian PAI ya Bu Dewi ya. Beberapa program itu sudah disusun oleh masing-masing bidang, tapi mungkin tidak saat ini kita bicarakan. Saat ini kita fokus pada perkenalan yang baru-baru ini. Yang wajah-wajah barunya sangat banyak dan kami sangat senang Bapak Ibu berkenan untuk hadir di ruangan yang saya hanya bisa menyediakan ini satu terkait. Sekarang sungkan tidak menjadi ketua program dan studi lagi. Biasanya saya pinjamkan di gedung pasca yang lagi ini, tapi kalau Sabtu ini penuh. Jadi Sabtu itu adalah tempatnya mahasiswa S1, S2, S2 dan S3 untuk kuliah di sana, sehingga tidak bisa kami pinjamkan. Mohon maaf bisa adanya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keakraban kita. Nanti kita bisa menikmati beberapa yang sudah dibawakan oleh Pak Amel, Bu Khalid, Bu Asli ya. Matur nuwun sangat oleh-olehnya. Matur nuwun sangat oleh-olehnya. Monggo nanti kalau mau jalan-jalan ke rumah kaca kita pokoknya yang fokus pada ramah-tamah saja. Nah, mungkin ada baiknya dikenalkan saja satu. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima kasih. Bapak ini dari mahasiswa ya, Pak? Dari mahasiswa nih ya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ini penggembira dari Pak Dwi. Anak-anak lab yang lagi aktif ini, Lagi Bu. aktif buat kultur jaringan anggrek. Iya, ada yang anggrek, ada yang apa aja? Iya. Ada yang jahe, ada yang Kalau ada yang mau coba untuk apa? Rapin. Hari yang kau peluk. Alhamdulillah Pak Dwi sehat ya. Suapin dalam kondisi sehat Pak. Alhamdulillah. For your information Ibu-ibu, tahun 2022 September Pak Dwi itu stroke. Stroke kemudian lupa semua ya, kena afasia. Kalau yang dokter mungkin tahu ya, afasia lumik, sehingga kosakatanya hilang semua. Apa yang afasia lupa? Kemudian ikhtiar yang sangat kuat, membaca Al-Quran, menghafal lagi sampai sekarang itu banyak yang sudah ditulis. Selamat datang di Sivitas Lampung. Saya sebagai Sivitas jadi mengucapkan selamat datang dan juga tadi ada dua orang ya yang baru bergabung juga selamat bergabung. Baru ada yang seminggu bergabung, selamat bergabung juga Bapak Ibu. Ya alhamdulillah komunitas kita ya semakin banyak gitu ya. Dan Ibu Komandan gak usah khawatir kalau seandainya mau bergabung nanti kalau pindah ke luar daerah nanti bisa bergabung lagi dengan cabang PAI yang ada di tempat. Jadi kalau sekarang mau bisa pindah bergabung langsung juga nggak apa-apa ya, nanti bisa bergabung lagi di tempat kerja barunya. Jadi kita kan seluruh Indonesia ya, alhamdulillah kan kita seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya anggota yang baru datang ini kita
kita jadi semakin banyak masukan-masukan dan kemudian kegiatan-kegiatannya mungkin jadi lebih banyak gitu ya. Oh ya, jadi saking semangatnya saya bilang selamat bergabung, saya lupa mengenalkan diri saya. Mungkin sebagian nih kalau anggota yang lama sudah kenal, saya tadi sudah mengenalkan diri, saya Bu Dewi. Saya kebetulan dosen juga di sini di jurusan teknik kimia dan kebetulan hobi juga anggrek. Jadi hobi yang kemudian menjadi bisnis. Ya, alhamdulillah. Mungkin kebanyakan kayak Bu Asri, Pak Rijal, ya, Pak Yanti itu kenalnya karena ini anggrek ya, makanya mau ikut nggak? Langsung ditodong gitu kan, apalagi kan memang udah lama jadi anggota udah lama jadi penghobi anggrek, ya kenapa tidak bergabung bersama-sama? Ya. Ini yang saya bilang di dalam grup itu ada door prize untuk kita semua. Tanaman anggrek, kalau si itu. Nanti juga dompet ya Bu ini. Berapa nanti juga di door prize juga. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ria Sudrajat. Saya dari Ketua 1 PKK Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih atas undangan sore ini. Sangat senang hati saya bisa hadir di sini. Dan kebetulan juga terima kasih saya ada di pengurus PAI. Tapi baru beberapa kali saya hadir. Dan saya bawa beberapa teman saya, ada Bu Titin sama Mbak Yani juga, teman-teman kami dari Pokja 3 di PKK. Kebetulan kami di PKK Lampung Tengah itu punya rumah anggrek juga yang baru mulai Bu, baru belajar. Jadi mudah-mudahan dengan adanya PA ini bisa memberikan kita informasi, juga bisa tuker-tuker tadi tuh ya untuk melengkapinya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi tempat dan wadah kita untuk konsultasi, ngobrol, dan sharing. Mungkin itu ibu-ibu dari saya. Terima kasih atas undangannya dan makanan serta snacknya hari ini penuh banget. Ibu-ibu, Bapak, ini kenalkan nama saya Fike. Nah, kebetulan diamanahin jadi kepala bidang hortikultura, sehingga makanya sering diundang sama Bu Yusnita untuk masalah anggrek ini. Kalau saya nggak punya anggrek sih, mungkin dengan bergabung jadi senang ya Bu ya. Dan mohon maaf Bu Yusnita, per tahun kemarin, tahun ini itu kan efisiensi, jadi dari dinas itu belum ada dukungan gitu ya. Saya perkenalkan, saya Ibu Metri. Saya cuma ibu rumah tangga yang kebetulan suka dengan anggrek. Kegiatan saya sehari-hari di rumah bikin kue. Jadi hampir setiap hari saya kalau misalnya selain mainan anggrek itu saya bikin kue di rumah. Saya ada di beberapa toko di Bandar Lampung. Selamat sore ibu-ibu, bapak. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Noprianti. Keseharian saya ibu rumah tangga plus ibu persit juga. Saya kemari bersama ibu komandan kesayangan saya yang hobinya sama, anggrek juga. Kalau hobi anggrek ini saya sudah dari SMP ibu. Dari saya di Jambi, ikut suami pindah tugas ke Palembang itu saya bawa. Dari Palembang pindah tugas ke Lampung juga saya bawa lagi kemari. Saya sebenarnya sudah jadi pelanggannya orsitnya Bu Dewi, tapi selama ini baru tadi ketemu sama Bu Dewi. Karena selama ini selalu berhubungan sama almarhum. Oh iya. Jadi tidak ada yang kebetulan tadi ketemu sama Bu Dewi mau beli cantolan buat anggrek panda, ketemu sama Bu Dewi ngobrol, nanti ada acara anggrek mau banget saya bilang. Terus saya bilang, saya nggak mungkin berangkat sendiri kan Bu, saya bilang saya harus cari temen nih yang sama dengan saya yang anggrek. Kebetulan beliau lagi pergi, saya telepon, yaudah saya ikut, ini racun ini kata beliau. Akhirnya sampai ke sini, mohon bimbingannya ibu-ibu nanti bisa sharing biar Perkenalkan, nama saya Rahma Saragi, Rahma, ibu persit juga, pekerjaan ibu rumah tangga juga. Kebetulan untuk hobi anggrek sih masih baru ibu, hobinya masih
mulai, ini ketularan dari Ibu Yanti. Ibu-ibu yang baru nih, perkenalkan nama saya Melvi, dosen teknik elektrik. Saya diracuni Bu Dewi. Saya juga diracuni Bu Dewi. Saya ini sebenarnya saya ini ikut anggrek ini juga tertarik Bu Prof Yus dengan Mbak Dewi, kemudian ketambahan umur. Jadi akhirnya saya nempel-nempel ke anggrek ya, bidang saya biologi, tetapi biologinya saya sebenarnya lebih ke hewan-hewan. Tapi ternyata hewan juga ada yang tergantung ke anggrek juga ya. Hormati Pak Ibu Ketua, serta Bapak sama Ibu Wakil, kemudian pengurusan dari Pak Ibu Bapak sekalian yang hadir. Perkenalkan, nama saya Pak Rizal. Nah kebetulan ini kok banyak ibu-ibu ya. Tapi ini ada ceritanya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi sering komplain, Pak ada ibu-ibu di sini, kalau di sini jangan bilang-bilang sama harganya jangan mahal-mahal, harganya murah-murah, nanti ketahuan suami saya. Ibu-ibu seperti modusnya seperti itu kadang-kadang. Makanya saya pikir setahun yang lalu kami berdua, ini istri saya, Ibu Asri, kebetulan kami sama penghobi dan penggemar. Mohon izin kami bergabung karena baru setahun ini yang kena tresnonya betul ya, kalau jadi kena tresno ya, kena cintanya betul ya setahun ini. Jadi pertama kan ngumpet-ngumpet biasanya kan ibu-ibu kan lihat TikTok kan, jadi kemudian online nah, daripada satu yang mabuk mending dua-duanya mabuk, tapi jadi asal positif. Yang penting mabuknya ini mabuk benar. Ya tahu, sudah itu tidak ada dusta di antara kita. Kalau mahal dia mahal, kalau bisa lebih mahal lagi. Nah, seperti itu. Jadi bapak sama ibunya sama-sama senang. Kebetulan setahun ini kami juga ada sedikit yang kami coba, karena kami nggak ketemu jalan, nggak ketemu saluran ya. Kemana organisasi-organisasi yang kira-kira yang sama mendukung, sama-sama hobi. Sehingga saya bereksperimen sendiri sama istri. Jadi yang mulai dari botol kita beli, terus kemudian beli online, terus kemarin akhirnya kita ke Bogor, sampai kemana-mana jalan cari yang kira-kira tempat referensi kita bisa belajar. Ternyata Unila ini sudah tahu, tapi kita channelnya nggak ketemu nih sama Pak Wahid ini, belum connect dia. Ternyata dekat. Frekuensinya tidak sama, tapi orangnya dekat dengan kita di Unila sendiri, di Lampung sendiri. Ternyata alhamdulillah Ibu, dekat Ibu Dewi, saya bisa bergabung, mohon izin bergabung, mohon bimbingan, juga mohon saran, nanti share sama-sama. Nanti kalau kita ada pertemuan-pertemuan berikut, insya Allah kita akan ada waktu kita sama-sama bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung, saya Bu Asri dari Pak Rizal. Pekerjaan rumah tangga, pengurus rumah tangga maksudnya. Jadi sedikit cerita dan Ibu bayangkan. Iya, siap. Oh ya, dari sisi ya, berarti komplit dari sini ya. Aman nanti, aman kayak aman nanti. Kami juga baru 1 tahun ini memang bergelut di bidang anggrek. Yang awalnya saya nyumput, beli 3-4 plant, saya taruh di pojokan dulu gitu kan. Ternyata lama-lama sudah beberapa bulan, ini anggreknya berapa mah? Murah gitu kan. Jadi dimakan dimarahin gitu kan. Gak taunya seneng juga, akhirnya didukung suami. Oh kalau kayak begitu, aku juga cari. Baik, itu bapak-bapak sekalian. Nama saya Nafi Karisma Jalan. Saya kebetulan di dapur juga jadi pengurus PAI. Organisasi dan kerjasama. Kebetulan saya pensiunan dari PTP. Jadi saya senang sekali ketika
hampir mau pensiun. Jadi saya sebenarnya beli, tapi ternyata banyak yang rusak. Tapi alhamdulillah ketika saya pensiun sekarang, saya bikin anggrek. Jadi anggrek itu depan, belakang, samping semuanya ada anggrek. Alhamdulillah. Jadi nama saya Panca Ambar Wulandari, supaya gampang nama saya Panca aja dipanggil, ya ingat Pancasila. Nah, kebetulan saya menyukai anggrek karena memang dari ibu saya. Waktu di Palembang itu suka anggrek, jadi saya sudah terbiasa dengan anggrek. Nah, kemudian kebetulan saya punya suami juga, sama-sama kita di pertanian. Jadi saya pensiunan pegawai dinas pertanian ini. Teman-teman saya ini, Kenalkan, nama saya Garisiana, kadang-kadang dipanggil Ana. Buat saya tugasnya di Politeknik Negeri Lampung, ya, Polimela. Masih tahun ini pensiun Bu. Perkenalkan, nama saya cukup sederhana ya Bu, Bu Titi. Jangan ditambahin yang lain ya. Titi Astuti. Biasa dipanggil Bu Titi. Ya, kebetulan saya bertugas dekat juga dengan Unila, ya, dengan Polinela. Saya bertugas di Poltekkes Tanjung Karang di jurusan keperawatan. Jadi saya di kesehatan Bu. Saya itu menyukai anggrek itu waktu muda dulu Bu. Karena kan muda. Ini serius beneran. Perkenalkan, nama saya Ibu Marina. Saya bekerjanya sebagai penyuluh pertanian, dan selain hobi anggrek, saya juga hobi membantu ibu-ibu. Seandainya ada yang mau cari rumah, saya bantuin. Kalau ada yang mau jual rumah, saya bantuin. Promo nih ya. Ya, pokoknya mau jual tanah, rumah, anggrek pun saya bantuin. Boleh. Kami pun. Ya pun. Nama saya Leni Marlina. Saya bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Pernah juga di Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Kebetulan jabatan saya di PAI itu bendahara PAI. Sebenarnya saya juga anggrek ini mulai senangnya itu semenjak saya ini pendidikan Bu Yusnita. Kebetulan saya S1, S2 memang pembimbing saya Bu Yusnita dan Pak Dwi. Cuma memang kemarin kita S2 aja yang penelitian tentang anggrek. Nah dari S2 anggrek itulah saya mulai dah seneng lah, sampai sekarang ya ada sedikit koleksi lah di rumah. Tapi saya sebenarnya memang senang berbunganya sih Bu. Karena rumah gelisah saya Bu, jadi udahlah semprot aja gitu. Kalau sudah habis beli lagi untuk Bu Dewi. Ya kira-kira itu saja. Ya. Kalau di kepengurusan PAI saya diamanahkan menjadi wakil ketua lagi untuk pengadilan anggrek. Sebenarnya sudah suka dan kenal anggrek dari dulu karena ibu saya seperti yang dikenal. Saya Amalia Setianti, biasa dipanggil Amel. Kalau saya bergabung di PAI ini sebenarnya memang karena suka tanaman, semua tanaman sebenarnya. Jadi karena memang kerjanya di Dinas Pertanian udah 26 tahun ya Bu ya. Jadi semua tanaman itu suka aja, jadi mau padi, mau jagung, mau kedelai. Sekarang ini ya ada hortikultur aja ya, sayuran juga suka, pekarangan, membina kometu dan lain-lain. Jadi sukanya kalau bunga ya memang anggrek, tapi kalau rumah saya tidak ada bunga anggrek.